Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin. Terus sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tibalah kita di ujung minggu di ujung Jumat ya. Alhamdulillah kita dapat melalui pekan ini dengan baik, meskipun memang musimnya ini agak kurang bersahabat kalau bahasa, banyak yang kurang sehat. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memberikan kesehatan kepada kita, keafiatan kepada kita, dan kelancaran dalam segala urusan. Amin ya rabbal alamin. Hari ini tema kita masih seputar bagian akhir dari sholat. Kalau yang bab sholat seperti ini memang sebaiknya terus diulang bab sholat seperti ini mah. Jadi supaya kita dapat meraih sholat yang lebih berkualitas, lebih khusyuk lah begitu. Khusyuk. Sebagaimana yang kemarin kita bahas, khusyuk itu pengertiannya adalah istifa'u syuruti wal arkani ma'a ihdaril qalbi. Khusyuk adalah menyempurnakan syarat, menyempurnakan rukun, lalu menghadirkan hati. Menyempurnakan syarat berarti memperbaiki toharoh, wudu, baik rukunnya, baik sunnahnya, baik adabnya, baik doanya. Kemarin kita sudah bahas Jadul Ma'ad. Doa wudu itu bismillah awalnya. Lalu setelah wudu baca asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Yang melakukan itu kata Nabi SAW akan dipersilahkan untuk memasuki 8 pintu surga dari manapun dia inginkan. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Kemudian setelah taharahnya beres, baik rukunnya, baik adabnya, baik sunnahnya beres semua, lalu kita masuk ke syarat tadi beres, masuk ke rukun. Rukun dari mulai taslim atau takbir sampai akhir taslim. Nah, kalau syarat dan rukun dipenuhi secara sempurna sebagaimana SOP-nya, itu sudah separuh kekhusyuan. Tinggal satu lagi, yaitu menghadirkan hati. Dan menghadirkan hati itu artinya adalah kita memahami kandungan dan makna bacaan-bacaan itu ketika kita sholat, dan kita merasa munajat, berdialog dengan Allah Subhanahu wa taala. Bukan memahami terjemah dari lapas-lapas itu, bukan, tapi memahami kandungan. Memahami kandungan. Kalau memahami terjemah mah alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam, kan gitu terjemah mah. Tapi yang kita maksudkan adalah memahami kandungan dan maknanya. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita merasakan, kita menghadirkan suasana bahwa Allah itu adalah Tuhan yang Rabbul Alamin, yang menguasai seluruh alam semesta. Menguasai, Rabb itu maknanya adalah memberikan rezeki, memberi rezeki ya, menjaga rezeki, memberikan kesehatan, menjaga alam, kemudian menciptakannya, lalu mengaturnya, lalu segala macam urusan. Itu makna Rabb. Itu maksudnya menghadirkan makna sholat di sana. Ar-Rahman Ar-Rahim itu juga menghadirkan tentang mahabbatullah, muraqabatullah, al-khusyu'u lillah, wal khasyatu minallah, wal khaufu minallah, terus sampai wal amalu bi asma'illahi ta'ala seperti Ar-Rahman dan Ar-Rahim dan seterusnya. Itu memaknai Ar-Rahman Ar-Rahim. Makanya mengkaji Ar-Rahman Ar-Rahim aja itu 3 hari kadang bahasannya itu belum selesai. Jadi wajar kalau dulu orang bilang memahami Al-Fatihah itu butuh waktu seminggu, bahkan bertahun-tahun kalau diperdalam belum selesai itu. Ya bisa cepatnya bisa seminggu. Ala kulli hal, khusyuk adalah memperbaiki taharah,
Artinya ada hubungan antara sholat khusyuk dengan wudhu. Gitu. Khusyuk dimulai dari wudhu. Ya itu patokannya gitulah. Khusyuk itu dimulai dari wudhu, wudhunya sempurna, masuk ke rukun, lalu setelah itu berusaha menghadirkan hati dengan menghadirkan makna-makna sholat. Itu disebut dengan khusyuk. Jadi khusyuk itu bukan kosong, khusyuk bukan melamun. Kalau kosong nanti khawatir ada yang masuk dan sebagainya. Kalau melamun juga bukan khusyuk. At-taslim wa ma ma'ahu min dzikr. Ini salam dan apa yang dibaca setelah salam. Wa anna Aisyah radhiyallahu taala anha qalat kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yastaftihu shalah bit takbiri wal qiraati bi alhamdulillahi rabbil alamin wa kana idza raka'a lam yuskhis ra'sahu wa lam yusawwibhu walakin baina dzalik wa kana idza rafa'a ra'sahu min ar-ruku'i lam yasjud dan seterusnya hatta yastawiya qa'iman wa kana idza rafa'a ra'sahu min as-sajdati lam yasjud hatta yastawiya jalisan. Nah ini menjelaskan kepada kita betapa wajibnya tumakninah. Tumakninah di sini hatta yastawiya jalisan, hatta yastawiya qa'iman dan seterusnya. Jadi kita tuh diperintahkan oleh Allah SWT melalui lisan Rasulnya agar melaksanakan sholat itu dengan tumakninah. Kalau sujud yang benar, kalau i'tidal yang benar, duduk dalam tadusud yang jadi benar-benar memberikan hak gerakan sholat gitu. Memberikan setiap gerakan sholat itu haknya. Karena kita masih sering melihat i'tidal itu hanya sekedar tak langsung turun lagi. Ada yang rukunya itu cuma hanya tak rukun. Nah itu belum tumakninah. Tidak memberikan ruku haknya, tidak memberikan i'tidal itu haknya. Padahal itu sesuatu yang wajib. Rukun sholat itu tumakninah dalam fikih Syafi'i. Sholat itu rukunnya tumakninah. Kalau tidak tumakninah tidak sah sholatnya. Berdasarkan hadis Nabi hatta yastawiya qa'iman, hatta yastawiya jalisan dan seterusnya. Dalam riwayat lain hatta yastaqima, sampai benar-benar gerakan itu lurus pada gerakan tersebut. Ajeng lah. Wa kana yaqulu fi kulli rak'ataini tahiyyah. Dan beliau membaca untuk setiap 2 rakaat itu tahiyah. Tahiyah pertama itu tahiyat awal. Wa kana yafrishu rijlahu al-yusra wa yansibu rijlahu al-yumna wa kana yanha an syaitan. Nah, kalau di tahiyat pertama itu duduknya duduk namanya itu duduk iftirash. Jadi kita bertumpu pada kaki kita, kaki yang ini. Kalau rakaat terakhir, tahiyat terakhir itu tawaruk. Kita bertumpu kepada lantai. Duduk tawaruk terakhir. Tapi kalau kita melihat banyak riwayat, sholat yang 2 rakaat itu boleh dengan iftirash sampai akhir. Jadi sholat yang 2 rakaat kita boleh menggunakan tahiyat pertama begini. Semua sholat 2 rakaat begini, tahiyat akhirnya boleh begini. Fil alamin innaka hamidum majid. Assalamualaikum. Itu banyak riwayat yang menunjukkan bahwa sholat yang 2 rakaat begitu. Tapi sholat yang 3 rakaat atau 4, maka rakaat terakhirnya begini tahiyatnya, tawaruk ya, begini. Jadi kalau nanti yang melihat ada orang yang sholat 2 rakaat seperti qobliyah, ba'diyah, taraweh ataupun duha, kok tahiyatnya semuanya begini salamnya, nah itu nggak apa-apa karena ada riwayatnya juga orang-orang yang sholat dengan duduk seperti ini. Dan saya sendiri lebih nyaman yang begini, yang 2 rakaat mah. Untuk yang 2 rakaat lebih nyaman yang begini. Jadi sholat 2 rakaat tahiyatnya begini. Sholat yang lebih dari 2 rakaat seperti maghrib dan isya, nah yang begini. Kalau qobliyah ba'diyah cukup dengan begini, tidak usah miring. Namun bahasa Sunda tidak usah dengdek. Sholat lebih di 2 rakaat tidak usah dengdek. Tapi kalau yang sholat 2 rakaat cukup dengan lurus saja. Yang lebih dari 2, maka tahiyat keduanya itu dengdengkeun, miringkeun. Tawaruk istilah. Nah, setelah selesai ya, wa yanhan yaftari ar-rajulu dira'aihi iftiras as-sab'.
Nabi melarang orang baik ketika sujud atau ketika duduk itu seperti gerakan hewan. Kita masih sering melihat orang sujud ininya ke bawah gini. Itu nggak boleh, dilarang oleh Nabi SAW. Itu namanya sujudnya anjing begitu. Anjingnya ulah kau baturan, sujudnya anjing gitu. Kalau tinggal kagigir anjing nak kade. Jadi sujud anjing itu begini, ininya ke bawah gitu ngapain. Itu dilarang, nggak boleh. Merusak gerakan sholat seperti itu. Duduknya juga sama, duduk seperti duduk apa namanya ucing atau duduk seperti duduknya anjing itu nggak boleh. Dalam sholat dilarang ya. Yastari salam ziraihi iftirasa sabak seperti hewan buas begitu. Wa kana yuhattimu shalah bit taslim. Kemudian beliau menutup sholat dengan salam. Wa fi riwayatin Ibnu Numair an Abi Khalid wa kana yanha an aqimi syaitan. Beliau melarang duduknya seperti duduk syaitan. Baik ketika tahiyat, tangan ini bentuknya begini. 3, 5, ini kan 5 nih, 3 ke sini, 1 ke sini. Jadi begini. Bentuknya gini. Tahiyat begini. Kan ada yang sampai lurus semua gitu. Yang benar itu adalah 5, 3 ini 5, bawahkan 3 begini. Jari yang tengah itu boleh bergerak, boleh tidak bergerak. Karena para ulama mendefinisikan geraknya beda-beda. Ya. Kalau Imam Malik itu dari awal geraknya, at-tahiyatulillah. Imam Ahmad juga sama dari awal, at-tahiyatulillah, dengan menggerakkan sedikit. Kalau Imam Malik dari awal tapi lempeng aja begini, at-tahiyatulillah, manteng, nangtung manteng kata Imam Malik. Kalau Imam Ahmad nangtung agak diugat-ugat begini. Kalau Imam Syafi'i di tengah berdirinya, asyhadu alla ilaha illallah, dan tidak digerakkan. Itu semuanya bermuara pada hadis bahwa Nabi SAW ketika sholat menggerakkan dan menggerak-gerakkan dalam arti yang lain ya, telunjuknya. Nah, jadi mengartikan menggerakkan dan menggerak-gerakkan itu juga para ulama memahaminya berbeda. Silahkan mau dari awal tahiyatu, mau dari tengah silahkan. Mau dari awal digerak-gerakkan juga silahkan. Nu penting ulah pasea we. Ulah pasea kan mulai ceritanya begini. Anu kayak nu hijina teh pamita salat sok ngusap ieu teh sok ngusap tarang geuningan. Marukan aya pasir dan di masjid teh pasir aya mah. Kitu. Nu hijau ugut-ugutan. Cek nu ugut-ugutan teh. Mane kunaon aya ge salat sok eta ngusap banget. Memang masjid loba pasiran. Teu aing mah liar ningali maneh ugut-ugutan nya. Nu hijina anehan cenah ngusap tarangna ada di masjid teh pasir. Saya masjid zaman dulu mungkin setelah sholat ngusap jidat itu mungkin karena belum ada karpet seperti ini. Sekarang karpetnya bersih, tiap hari dipakum kan, tidak ada pasir, tidak ada apa. Ngapain diusapan gitu? Kata yang ugat-ugatan teh gitu. Kemudian dibalas sama yang ngusap tarang itu. Ya, lihat tinggal di mana, sholatnya ugat-ugatan gitu. Cukup. Asyhadu an la ilaha illallah. Jadi tahiyat itu ada yang dari awal angkat jari dan berdiri terus, ada yang angkat jari sambil menggerak-gerakkan, ada yang di tengah yaitu asyhadu an la ilaha illallah wa Muhammad rasulullah. Silakan masing-masing. Cuman memang menggerakkannya juga jangan terlalu cepat. Jadi menggerakkan terlalu cepat gitu. Eta mah cepat gitu mah jigana teh ieu gigit tilu. Biasa aja. Jadi jangan terlalu cepat yang menggerakkan. Terus ada lagi kesalahan umum. Ruku itu sebenarnya harusnya kata Nabi SAW, ruku itu membentangkan jari di lutut tuh. Kalau sujud merapatkan jari begini. Kadang terbalik, kayak sujud lebar kieu, ruku gitu, dibalik. Dalam hadis Nabi SAW disebutkan bahwasanya beliau itu kalau ruku, tadi ini perintah melebarkan jarinya. Jadi begini. Ruku itu lebar begini. Kalau sujud baru diluruskan. Nah, itu gerakan-gerakan sholat. Di mana tangannya ketika ruku di lutut biar punggungnya itu lurus.
lurus. Bahkan dalam hadis, andaikan kau simpan kendi di atas punggungnya, itu tidak pecah, tidak turun gitu. Kalau kendi masih merosot, itu berarti tidak full gerakannya, tidak tumanina, berarti melengkung gitu kan. Kecuali tonggongnya memang melengkung, beda itu. Kalau memang masih normal begitu, itu ruku itu harus lurus sampai burung dan kendi pun tidak jatuh ataupun tidak terganggu posisinya gitu. Itu beberapa gerakan sholat yang disampaikan Nabi SAW dan kita terbiasa untuk mengabaikannya. Lalu sebelum salam, kata Nabi SAW, doa yang paling mustajab adalah doa di antara doa yang paling mustajab dalam satu hadis ya, dalam hadis lain ada lagi. Doa yang paling mustajab adalah doa yang dibaca di akhir malam, sepertiga malam, dan juga doa di akhir sholat. Ya, doa yang mustajab adalah doa yang dibaca di sepertiga malam dan doa yang dibaca sebelum salam. Itu sangat mustajab. Makanya para ulama kadang lama tahiyatnya. Para ulama kadang lama tahiyatnya karena membaca doa yang dia perlukan setelah innaka hamidun majid. Bahkan di kitab ini saja Nabi mengajarkan ada 4 doa untuk dibaca sebelum salam. Yang pertama apa? Allahumma inna a'udzubika min adzabi jahannam. Yang kedua apa? Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Yang ketiga apa? Allahumma inni a'udzubika minal ma'sami wal maghram, dan seterusnya, agak panjang gitu. Nah, yang keempat adalah doa yang kita perlukan. Mau doa apa silahkan. Para ulama ada yang mendoakannya itu Rabbi firli wali walidayya. Ada yang membaca Rabbi zidni ilman. Kenapa? Karena di akhir salam itu doa yang sangat mustajab. Ya gimana gak mustajab? Diawali dengan taharah, lalu takbir, lalu gerakan-gerakan sholat, semua itu amal soleh. Doa, sholawat, zikir, tasbih, dari mulai wudhu sampai akhir tahiyat, semua itu ibadah. Dan semua itu adalah ritual yang sakral. Lalu di akhir kita minta sesuatu, itu mustajab banget itu. Itu mustajab. Sudah kita memenuhi hak Allah begitu, kita minta sesuatu, itu mustajab sekali. Nah, lalu kenapa yang tengah malam doa mustajab? Karena itu kita mengorbankan tidur kita untuk menghadap Allah dalam tahajud munajat, maka itu juga mustajab. Ya. Dalam hadis Allah turun ke langit dunia untuk mengabulkan permohonan hamba. 3, yang minta ampun aku ampuni, yang minta pertolongan aku tolong, yang minta kebutuhan aku kasih. Itu kalau orang rajin tahajud, Allah kasih 3 fasilitas: pengampunan, pengabulan doa, dan pertolongan. Maka nu rajin tahajud mah hirupna mulai nurudat, mulai susah, pasti lancar segala macamnya. 4 faidah tahajud: lancar hidupnya, lancar matinya, ada solusi dalam permasalahan, dan juga tidak akhirat ditempatkan dalam maqam mahmudah, tempat yang terpuji. Itu 4 faidah tahajud. Sering dibahas oleh para ulama juga itu. Para ustaz-ustaz kondang sering bahas itu. Apa tadi manfaat tahajud? 1, adkhil mudkhala sidqin, hidup yang baik. Wa mukhraja sidqin, mati yang baik. Lalu solusi dari setiap permasalahan. Dan yang keempat adalah diberikan tempat di akhirat sebagai maqam mahmudah. Kita niatkan supaya kita bisa istiqomah menjaga tahajud. Alal aqal, paling minimal at least 2 rakaat tahajud dan 1 witir. Karena sahabat pun banyak yang mengamalkan seperti itu. Jadi tahajud itu tidak perlu 11 rakaat, tidak perlu 21 rakaat atau 36 rakaat, tidak perlu. Cukup tahajud itu 2 rakaat plus 1 witir. Nanti kalau sudah tumani, sudah khusyuk, sudah enak tahajud, silakan tambah. Silakan tambah dengan yang kita mampu berapa. Nah, sekali lagi, jadi doa di akhir tahiyat itu sangat mustajab, sehingga Rasul banyak mengajarkan doa kepada sahabatnya. Beberapa di antaranya tadi ya, yang berlindung dari azab, kemudian berlindung dari potensi dosa, dan juga hutang piutang. Itu dianjurkan kita membaca doa tersebut. Hutang piutang itu maksudnya hutang. Kan hutang itu kan menyusahkan kehidupan. Jiwa kita itu kalau punya hutang terkekang, Pak. Tergadai. Jiwa kita itu nggak bebas.
Makanya dalam hadis Nabi, janganlah kalian gantikan keamanan diri kalian dengan ketakutan. Di tafsirnya itu adalah itu hutang maksudnya. Ya. Ya. Jangan kalian gadai rasa aman kalian dengan rasa takut. Apa maksudnya? Jangan berhutang. Semua kita punya hutang, nggak apa-apa. Kalau hutang produktif itu secara teori juga katanya bagus. Tapi ala kulli hal kalau bisa mah ya tidak. Kalau bisa tidak. Andaikan sudah terjerumus, ya penuhi, lengkapi, punahi gitu. Tapi jangan mulai lagi berikutnya gitu. Ya. Tidak ada larangan menghutang, tidak ada larangan sama sekali. Tetapi jangan sampai hutang itu membelit dan membelenggu diri kita sehingga kita jadi susah gerak. Mereka masjid, aduh ayah itu ayah Sohibudain Sohibudain itu pemilik hutang terjadi rekondangan olah ayah dari Pak Haji eta ayah itu benar akhirnya kemana-mana gitu. Orang punya hutang itu kerjerat. Makanya doa-doa Nabi itu banyak sekali yang membahas ini. Contohnya doa yang paling populer saja, Allahumma inni minal hammi wal hazan wa min ajzi wal kasal, dan seterusnya. Di akhir apa? Wa a'udzubika min ghalabatid dain wa qahri rijal, dan berlindung kepada Allah dari jeratan hutang serta penguasaan seseorang kepada kita. Apalagi sudah, pokoknya ujungnya jol-jol itu udah masalah itu. Pinjol, judol segala macam itu. Itu judi online. Jadi di doa tahiyat itu ada yang kedua namanya Allahumma inna a'udzubika minal ma'sami wal maghrami. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari potensi dosa dan dari hutang pada manusia. Kenapa begitu penting doa ini sampai Nabi menyuruh kita baca sebelum salam? Karena hutang itu menyebabkan orang tidak nyaman di dunia, tersandera. Erek jadi orang alim, erek jadi orang soleh, erek tobat, erek khusyuk. Aya hutang kene mah hese. Abi mah hijrah, erek ibadah ke Allah. Keur khusyuk salat. Aduh, saya bayar. Ayo naik lagi. Jadi masih keur khusyuk-khusyukna salat lohor ya ke pendak Pak Haji mundur. Belinya belum mati. Terjadi salatnya erek duha. Aduh ya Pak Haji. Sieun gitu kan. Itu namanya penguasaan orang pada diri kita. Kita diperintahkan berlindung. Kenapa Rasul sampai menyuruh kita berlindung dari hutang di akhir sholat dalam versi doa yang kedua? Itu karena betapa dahsyatnya bahaya menghutang. Menghutang boleh untuk hal yang produktif sebagai bagian dari dinamika bisnis ataupun dari pengelolaan bisnis, silakan. Tapi kalau ngutang untuk konsumtif, ngutang untuk kegayaan, ngutang untuk hedon, itu sangat tidak dianjurkan dan dilarang. Gorimin yang disuruh bantu oleh zakat itu adalah gorimin yang untuk satu menopang hidup dasarnya, yang kedua yang usaha. Bukan gorimin yang untuk mewah hedon, bukan gorimin itu. Ya, gorimin yang disuruh bantu oleh zakat wal gorimina. Nah, dan seterusnya wafir riqab itu gorimin yang dia memang pakai untuk modal kerjanya. Ya? Dan kebutuhan pokok. Gorimin untuk kebutuhan pokok dan juga untuk kebutuhan kerjanya. Atau gorimin untuk kemaslahatan umum. Misalkan ada orang dia punya murid 100 misalnya. Lalu uang dia habis, terpaksa menghutang untuk menghidupi 100 santrinya. Nah, gorimin kayak gitu yang wajib dibantu. Dalam bahasanya gorimin untuk lima solehil ammah. Dulu pernah saya cerita, Syekh bin Bas itu kan punya ma'had khusus beliau. Itu nafkah semua tulabul ilmi beliau yang gaji. Beliau yang kasih makan, kasih tempat, kasih makan, kasih kitab, semuanya. Suatu hari beliau mungkin ada permasalahan keuangan, istilahnya begitulah. Namun juga manusia ada kebutuhan yang lain yang harus tidak sempat itu memenuhi kebutuhan itu, minjam beliau. Nah, itu yang disebut dengan gharimi, itu seperti itu. Orang yang meminjam karena memang dia punya tanggungan yang maslahat umum yang harus dia penuhi. Ai gorimin Innova, gorimin apaan sama, bukan, itu beda lagi. Kamu gorimin Alphard mah eta, waduh.
minta mana jakatnya saya juga gorimin apa eta nganjuk Innova bukan gorimin itu kecuali Innovanya dipakai modal kerja, memang betul-betul modal kerja itu satu-satunya dia untuk bekerja misalkan, itu ada fatwa yang mengatakan itu juga gorimin kalau memang dipakai untuk modal dasar bekerja. Tuh doa-doa sebelum salam ya, ada 4 berarti ya, ada 4. Tapi kita mah amalkan yang mudah aja lah. Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masih dajjal. Nah kemudian salam. An Alqamah bin Wa'il an abihi qala sallaitu ma Nabi sallallahu fa kana yusallimu ala yamini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini dalil bahwa salam di ketika sholat itu dibacanya lengkap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini dalilnya. Jadi pami aya imam dimanapun dia membaca salamnya lengkap ulah disalahkan. Nah itu salam itu juga salam masuk kelas itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh gitu ya. Nah itu jangan disalahkan karena ada hadisnya. Hadisnya riwayat Alqamah bin Wa'il di dalam kitab Sunan Abi Daud, dalam kitab Sunan Abi Daud. Jadi kalau ada imam membaca lengkap itu ada dalilnya. Juga ada dalil dalam kitab At-Tahdzib fi Matn Ghaya wa Takrib itu sampai warahmatullah saja. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Ya. Dan dibacanya ada alifnya. Assalamualaikum. Jangan assalamualaikum. Assalamualaikum itu tidak ada riwayatnya. Harus ada alifnya, harus ada alifnya. Alif lam syamsiyah itu namanya. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Dan jangan terlalu lama jarak antara salam ula dan salam kedua, salam saniyah. Kenapa? Karena khawatir ada makmum yang duluan nantinya. Makanya para ulama menyimpulkan salam yang wajib mah salam ke kanan, yang ke kiri mah sunnah. Bisi kumakmum kapiolaan oke gitu. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Sebaiknya mencepat. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Gitu. Beberapa orang ada yang membatasi dengan unggek. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Itu mah daerah itu tuh. Kadang itu kan sama Pakistan, Afghanistan kalau itu. Ayo unggek lah. Nah, jadi salam itu di riwayat ini lengkap dibacanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Riwayat lain Assalamualaikum warahmatullahi. Yang kedua itu riwayat Abu Daud begitu. Yang kedua ada riwayat yang pertama mah lengkap ke kanan, yang ke kiri mah cukup warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Itu yang kedua. Jadi ini wabarakatuh, ini warahmatullah. Itu sudah punya 3 kita ya. Yang pertama assalamualaikum warahmatullah kanan kiri. Yang kedua assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kanan, assalamualaikum warahmatullah kiri. Dan yang ketiga ada yang membaca assalamualaikum saja, tapi itu enggak populer. Namun ada yang kayak gitu. Ada tapi tidak populer. Saya bahkan tidak menemukan riwayatnya. Rata-rata riwayat itu sampai warahmatullah. Jadi supaya lebih kehati-hatian, supaya salam kita sah secara dalil, itu lebih baik kita baca minimal sampai warahmatullah. Sampai warahmatullah. Definisi salam secara umum, assalamualaikum cukup. Salam secara umum. Tapi kalau kita lihat contoh prakteknya Nabi, itu sampai warahmatullah. Sampai warahmatullah. Nah, itu kan. Jadi ada berapa tuh tadi caranya? 1, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Udah 3. Ada 3 cara kita membaca salam ketika sholat. Tapi dari semua 3 cara baca salam ini rata-rata bertemu di satu titik kesimpulan, yaitu minimal membaca Assalamualaikum warahmatullahi. Minimal.
Nah setelah salam selesai masuklah doa-doa atau zikir-zikir sholat. Saya pernah menyampaikan sebelumnya di dalam Sahih Bukhari, Ibnu Abbas meriwayatkan sebuah keterangan bahwa kami dulu di masa Nabi SAW kalau zikir ba'da sholat itu nyaring. Astagfirullah, astagfirullah, nyaring. Cuman nyaringnya itu tidak dijelaskan nyaring berjamaah atau nyaring masing-masing. Saya pribadi lebih condong ke yang kedua, nyaring tapi masing-masing. Jadi gandeng mah gandeng tapi masing-masing gitu, bukan gandeng di komando, bukan. Itu yang saya pahami. Tapi kalau mau gandeng di komando juga boleh. Kata siapa? Kata Imam Syafi'i, takliman linnas, sebagai bentuk pembelajaran zikir bagi orang-orang. Jadi kesimpulannya mah zikir ba'da sholat itu menurut riwayat Ibnu Abbas itu dinyaringkan supaya orang tidak ada yang ngantuk. Ya. Ibadah sholat telah nundutan nih, makanya dia salam tadi teh. Geus kibra deui. Nah supaya kibra ini ikut zikir digandengkeun zikirna. Supaya dia ikut zikir. Karena ada suatu riwayat dalam kitab Sahih Fikih Sunnah, Umar itu kalau zikir itu tarik. Abu Bakar kalau zikir itu pelan. Lalu dilaporkan ke Nabi Rasulullah, ada dua macam cina ini. Apa namanya sahabat kita ini, senior kita ini zikirnya. Kata Nabi SAW, kalau Abu Bakar itu zikirnya itu menginginkan kesahduan, karena beliau lembut orangnya. Kalau Umar itu menginginkan kenapa kenceng, karena mengusir rasa ngantuk. Dan Nabi benarkan dua-duanya. Zikirnya Umar dibiarkan, zikirnya Abu Bakar dibiarkan. Umar supaya tidak ngantuk dan badan kita semangat. Kalau Abu Bakar itu pelan karena memang karakter beliau orangnya lembut. Dua-duanya dibetulkan. Jadi cara zikirnya Umar, cara zikir Abu Bakar dua-duanya diakui oleh Nabi SAW. Nah, ba'da sholat zikir itu dianjurkan dikencangkan tetapi tidak berjamaah. Ya, tidak berjamaah. Supaya apa? Supaya tidak mengganggu orang yang sholat juga di belakang kalau ada yang masbuk. Supaya juga tidak tidak mengganggu kehusuan orang yang zikir sebelahnya. Ba'da sholat Jumat juga. Ba'da sholat jahriyah. Jumat jahriyah. Jahriyah ya. Ba'da sholat Jumat ada yang zikir kencang. Ya, berarti dia mengambil hadis itu bahwa Nabi SAW itu Ibnu Abbas meriwayatkan zikir ba'da sholat itu kencang, tapi kencangnya masing-masing. Ya kita lihat dulu siapa itu adik kita ini Pak. Ya, kencangnya itu masing-masing. Artinya orang yang baca zikir nyaring setelah sholat itu ada sumbernya lah, ada pendalilannya, Ada dalilnya. Jalan tengahnya mah agar nyem aja lah, agar nyem ya. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Asyhadu an la ilaha illallah seterusnya ya. Itu cara kita. Nah, di sini jelaskan bahwasanya istighfar setelah sholat itu bukan istighfar thalabul maghfirah, bukan istighfar minta ampun, itu istighfar takmilatul ihsan, penyempurna dan pelengkap kebaikan. Istighfar itu fungsinya 3. Satu, istighfar sebagai zikir, tidak ada motivasinya, zikir aja istighfar. Yang kedua, istighfar sebagai thalabul maghfirah, minta ampun. Yang ketiga, istighfar sebagai penyempurna kebaikan. Makanya kenapa setelah sholat istighfar itu bukan minta ampun, tapi itu menyempurnakan kekurangan sholat. Bisa orang tidak khusus sholatnya, takut ada lamunan-lamunan yang menyertai sholat kita, atau gerakan-gerakan yang tidak sempurna, kita tidak giat sehingga gerakan ada yang dikurangi haknya. Nah, disempurnakan dengan istighfar. Jadi istighfar ba'da sholat itu bukan istighfar minta ampun, itu istighfar menyempurnakan kebaikan, menyempurnakan kewajiban. Supaya sholat kita sempurna, istighfar. Berarti apa? Istighfar itu berlaku di setiap sholat. Itu kesimpulannya. Istighfar ya astagfirullah, astagfirullah, berlaku di setiap sholat, mau wajib, mau sunnah, sholat apapun. Sholat duha, assalamualaikum, astagfirullah, astagfirullah. Karena istighfar itu melekat kepada sholat. Nggak pakai lazim. Kenapa? Begitu riwayatnya. Boleh nggak pakai lazim? Boleh. Kata
siapa? Kata Imam Nawawi. Kata Imam Nawawi, murid besarnya Imam Syafi'i rahimahullah, kalau ada lafaz-lafaz semacam itu, baik bismillah, baik astagfirullah, baik la haula wala quwata illa billah, boleh menambahkan dengan yang sempurnanya. Boleh. Tapi kalau kita merujuk kepada pendapat-pendapat yang lain yang lebih, menurut saya lebih rajih, kita mengamalkan sesuatu yang begitu diajarkannya. Karena Nabi pun tidak luput, sesekali ada yang mengajarkan astagfirullahalazim, sesekali Nabi mengajarkan hanya astagfirullah. Itu pasti ada tujuannya. Gitu. Kenapa habis sholat istighfarnya astagfirullah, astagfirullah? Kenapa istighfar lain astagfirullahaladzim, alladzi la ilaha illallah? Kenapa? Itu ada tujuannya, ada hikmahnya. Mungkin kita belum tahu hikmahnya, tetapi pasti ada hikmahnya. Kita mah cukup mengamalkan saja. Istighfar ba'da sholat itu astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Nah, baru setelah itu ada astagfirullahaladzim, alladzi la ilaha illallah wa atubu ilaihi. Faidahnya beda. Kalau istighfar astagfirullah menyempurnakan kekurangan sholat. Kalau istighfar yang kedua yang lengkap, astagfirullahalazim, alladzi la ilaha illallah wa atubu ilaihi. Kata Nabi, siapa yang membaca astagfirullahalazim, alladzi la ilaha illallah wa atubu ilaihi, dia akan diampuni dosanya walaupun dosa kabur dari medan perang. Padahal dosa kabur dari medan perang adalah dosa besar. Ya kan? Kesimpulannya adalah istighfar yang lengkap tadi itu istighfar untuk dosa besar. Istighfar nu aya wa atubu ilaih itu istighfar dosa besar itu. Itu kesimpulan para ulama. Istighfar dosa biasa itu astagfirullahalazim, astagfirullahalazim, rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Nah, untuk dosa besarnya tadi, barangkali ada dalam hidup kita dosa besar, masih keneh aya duit ribaan di rekening urang, masih aya keneh kacampur yang debu-debu riba, kan riba termasuk dosa besar. Maka dibaca sering doa ini setelah sholat, astagfirullahalazim, alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Diampuni seluruh dosa, walaupun dosa kabur dari medan jihad, diampuni. Dalam riwayat lain, meskipun dosanya sebanyak buih di samudra, dihapus. Itu doa, ya. Sayyidul istighfar itu mau dibaca tidak mesti pada sholat, kapanpun bisa dibaca. Nabi bersabda SAW, barang siapa yang baca istighfar di pagi hari, maka kalau dia meninggal di siang itu dimasukkan ke dalam surga. Barang siapa yang baca sayyidul istighfar di malam hari dan malam itu dia meninggal dunia, maka dia akan dimasukkan ke dalam surga. Jadi sayyidul istighfar mah baca sekali siang hari, baca sekali malam hari. Itu namanya sayyidul istighfar. Diapalkan, jangan sampai nggak hafal sayyidul istighfar. Bisingke doa dosa kita banyak dan lain sebagainya, kita tidak tahu cara tobatnya, bacalah sayyidul istighfar. Itu beberapa keterangan terkait dengan doa-doa ba'da salat. Setiap doa, setiap zikir doa ba'da salat itu ada faedahnya. Nanti kita gali masing-masing itu. Apa faedah Allahumma antas salam? Apa fadilah dan faedah Allahumma la mani lima ataita? Apa faedah dan fadilah dari astagfirullahaladzim? Tadi baru astagfirullah saja dan lain sebagainya. Ada setiap doa yang Nabi ajarkan itu ada fadilah dan ada faedahnya. Supaya kita lebih semangat mengamalkan zikir itu pada salat. Saya tidak mau ngobrol dulu karena ada orang habis sholat ngobrol, tidak membiarkan temannya berzikir, langsung ajak ngobrol. Aduh, masya Allah. Namun murid mata kita murid itu, pesantren di pesantren. Ba'da sholat tuh bukannya zikir, kalau lagi gitu ngobrol gitu. Tadi Belanda seberapa? Nanya ke Walanda ke sholat itu. Kapan sholat teh ngaharu Gusti Allah itu teh. Ayo ge sholat kan naik ke Walanda, sebenarnya Walanda teh. Nah itu ya dihindari. Karena waktu ba'da sholat itu krusial untuk zikir. Di sana ada penyempurna kebaikan, di sana ada pengampunan, di sana ada pengabulan doa, di sana ada kesempurnaan sholat. Jangan diisi dengan yang yang goplah, yang tidak ada nilainya, yang tidak ada harganya. Jadi mungkin hanya ke Walanda, mungkin beres, dia sholat ba'diyah kan naik ke Walanda. Iya mah, sholat ke Walanda. Katanya jangan beranjak dulu. Jadi ketika habis
salam Iya. ya. Zikir terus langsung, jangan beranjak dulu. Zikir mah ya ini pengertian ulama dubur kulis sholat. Arti bahasa Arab kan dubur itu ujung. Di urang we dubur teh jadi goreng mana teh. Bahasa Arab mah dubur teh ujung. Tungtung manusia teh dubur, tungtung artinya apa? Tempat duduk dubur itu. Nah, pengertian dubur sholat, ulama beda pendapat. Yang pertama dubur sholat itu waktunya. Ada yang ngartikan dubur sholat itu tempatnya. Jadi dua pengertian ini otomatis menghasilkan hukum yang berbeda. Bagi para ulama yang mengartikan dubur sholat itu adalah waktu, berarti yang penting setelah waktu sholat. Artinya mau habis sholat pergi kemana, mau habis sholat naik apa, mau habis sholat pulang, asal dia baca zikir itu masuk. Assalamualaikum, assalamualaikum, berenang nggak langsung, zikirnya di jalan. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Tidak apa-apa, karena dia berpendapat dubur sholat itu waktu. Itu penting banget sholat. Gitu. Tapi pengertian lain dubur kulis sholat itu adalah tempat majelisnya, tempat duduknya, majelis namanya. Maka yang ini mah tidak beranjak. Assalamualaikum, assalamualaikum, subhanallah, subhanallahnya sambil duduk. Ya, jadi ada yang mengartikan itu pengertiannya waktu, ada yang mengartikan itu pengertiannya adalah tempat. Tapi saya lebih afdolnya itu pengertiannya waktu dan tempat. Artinya sebaiknya ba'da sholat itu duduk di tempat sholat, zikir dulu, setelah beres baru pergi. Karena masih hangat kata Pak Abu tuh masih hangat gitu. Masih hadis itu bahasa kita aja itu. Masih hadis itu bahasa kita. Bahasa hadis itu dubur kulis sholat itu begitu. Tempat dan waktu. Kenapa? Karena kita memberi ruang bagi orang yang punya kepentingan, bagi orang yang punya kebutuhan harus segera pergi, misalkan habis sholat tuh mau pergi safar, maka dia zikirnya setelah sholat itu di mobil. Astagfirullah, astagfirullah. Mau habis sholat, mau ada acara misalkan, apalah acaranya, pergi kemana ngisi pengajian ataupun pergi rihlah ataupun pergi silaturahim atau bisnis, maka zikirnya ba'da sholat di tempat dia berkendara. Nah itu ya, kita menggunakan fasilitas bahwa itu sholat yang disebut zikir sholat itu adalah waktu, itu begitu. Tapi kalau kita nyari nyantai dan tidak ada kebutuhan yang mendesak, lebih baik waktu dan tempat juga di tempat yang sama. Selesaikan dulu beres gitu. Baru setelah itu kita pergi untuk menemui hajat-hajat. Allah ta'ala bisawab, ya, kita cukup sebelumnya. Sudah datang lagi? Sudah? Lama. Oh lama. Oh, logistik belum datang, jadi ada pertanyaan silahkan. Saya kira udah selesai, tadi mau diselesaikan ini, mau diudahi tadi. Kalau itu yang tadi buku yang pas itu disimpan kendi katanya, itu hadis. Hadis. Aku pernah coba. Hadis. Badai simpan kendi, ku gelas itu. Gelas ya Pak, nggak tumpahan. Hadis itu hadis. Jadi lurus gini. Karena ada orang ruku itu tidak lurus, kepala nanti terlalu bawah gitu. Nah itu tidak dibenarkan seperti itu. Begini, handap teh sirahnya teh. Nah itu tidak baik. Yang tumaninah mah gini, set. Nanti ini ada makan. Set. Lurus gitu. Setelah fil alamina innaka hamidum majid. Salah. Setelah fil alamina innaka majid, kemudian doa itu. Karena doa yang rukun mah sampai itu fil alamina innaka hamidun majid. Nah, doa setelahnya itu ada 4. Ada yang masih dajjal, ada yang aini ala dzikrika, ada yang a'udzubika minal ma'sam wal magrom, ada yang tadi saya lupa satu lagi, ada 4 itu. Silakan baca salah satu atau keseluruhan. Gitu. Ya, logistik sudah mulai disiapkan. Jadi kita selesaikan dulu. Warna seberapa? Ala kulli hal, barakallahu fikum. Kita teruskan di berikutnya. Wallahu bikum subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.